Selamat pagi, salam sehat dan terus semangat. Perkenalkan, saya Endang Setiati yang pagi ini akan memberikan materi tentang pentingnya statistik. Nah, materi pentingnya statistik yang saya berikan hari ini adalah pengantar dari mata kuliah statistik terapan yang ada di perguruan tinggi. Nah, pentingnya statistik terbagi dalam 4 topik. Nah, topik yang pertama yang akan saya jelaskan nanti adalah konsep dasar statistik. Sedangkan topik yang kedua adalah tentang representasi statistik. Topik yang ketiga adalah implementasi dari statistik. Nah, contoh dari implementasi statistik yang akan saya jelaskan nanti tentang quick count, real count, dan exit poll. Nah, ini merupakan studi kasus pilihan presiden, pilihan legislatif, pilihan pilkada di Indonesia. Nah, topik yang keempat nanti adalah penghitungan tentang quick count. Nah, mengapa hasil quick count itu sangat mendekati hasil real count? Padahal quick count itu kan diambil hanya sampel. Nah, sekarang marilah kita belajar sebagai yang pertama adalah tentang konsep dasar statistik. Mengapa kita harus belajar statistik? Nah, karena statistik di dalam pengolahan datanya merupakan hal yang wajib untuk dikuasai ketika kita memutuskan untuk masuk ke bidang data science. Hampir semua sektor industri mulai membutuhkan ilmu data science untuk membuat kebijakan yang lebih tepat dan akurat dengan berbagai jenis data yang dimiliki. Untuk itulah, marilah kita mulai belajar tentang konsep dasar statistik. Semoga Anda paham ya dengan apa yang sudah saya jelaskan nanti. Yang pertama adalah tentang kegiatan dalam statistik, ya, yang akan kita mulai dengan kegiatan untuk pertama mengumpulkan data, yang kedua menyusun data, yang ketiga menyajikan data, keempat menganalisis data dengan metode tertentu, dan yang kelima menginterpretasikan hasil analisis. Nah, kemudian kegunaannya untuk apa? Tergantung dari tujuan penelitian itu sendiri. Nah, kegiatan statistika ini melalui 2 fase, yaitu fase statistika deskriptif dan statistika inferensi. Nah, sekarang akan saya jelaskan dulu tentang statistik deskriptif. Apa itu statistik deskriptif? Yaitu berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sebagian atau seluruh data untuk memberikan informasi tanpa uji hipotesis dan pengambilan kesimpulan. Ya, sedangkan statistika inferensi bedanya adalah setelah data dikumpulkan maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data. Nah, di dalamnya terdapat uji hipotesis. Nah, di sini bedanya. Dan kemudian dilakukan interpretasi serta diambil kesimpulan. Ya, nah, statistik inferensi akan menghasilkan generalisasi jika sampel itu representatif, ya, karena bisa diambil atau ditarik kesimpulan. Nah, sekarang jenis-jenis statistik deskriptif itu ada mean, median, modus, range, variansi, standar deviasi. Sedangkan untuk jenis statistika inferensi itu bisa meliputi probabilitas, distribusi teoritis, analisis kovariansi, sampling, hipotesis, korelasi, hingga regresi. Ya, kemudian ditarik kesimpulan. Itu gunanya untuk statistik inferensi. Namun, tahukah kalian bahwa statistik dan statistika adalah 2 istilah yang berbeda? Kita pikir selama ini sama ya, ternyata statistik dan statistika itu kerap kali dianggap sebagai suatu hal yang sama, meskipun keduanya memang memiliki nama yang mirip dan saling berhubungan satu sama lain. Namun pengertiannya sangat jauh berbeda. Mari kita mulai yang pertama, yaitu berdasarkan pengertian. Statistik adalah hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Sedangkan statistika adalah metode ilmiah mengenai cara untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa penyajian data, menginterpretasi, dan merepresentasikan data. Jadi berdasarkan tujuan, ini yang lainnya ya, berikut kegunaannya atau perbedaannya. Untuk statistik tujuannya adalah mempermudah dalam menginterpretasikan sebuah data dan digunakan untuk tujuan tertentu. Sedangkan statistika tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran dari sekumpulan data yang sudah dikaji sehingga dapat ditarik kesimpulan dari data tersebut. Nah, ini berdasarkan yang kedua. Yang ketiga adalah berdasarkan metode yang digunakan. Apa bedanya? Statistik berfokus pada cara memperoleh data. Kumpulan data bisa berupa bilangan ataupun non-bilangan yang sudah dikelola pada proses statistika.
Ya, sedangkan statistika itu merupakan sebuah metode penelitian, bisa berbentuk survei dan eksperimen. Nah, ini tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis menggunakan media responden, itu statistika. Ya, sekarang yang keempat, berdasarkan contoh penerapan. Apa itu statistik? Yaitu data kepemilikan kendaraan bermotor di perkotaan. Itu sebagai contoh salah satunya. Contoh yang lainnya adalah data kependudukan dan perekonomian milik BPS, ya, Biro Pusat Statistik. Yang ketiga adalah data kependudukan dari suatu desa. Nah, itu contoh penerapan dari statistik. Kalau statistika, contohnya apa? Pengolahan data kependudukan untuk menentukan transisi demografi. Ya, kemudian menemukan rata-rata dan standar deviasi dari nilai ujian mahasiswa. Apakah ujian mahasiswanya itu kita sudah berhasil dengan memberikan nilai yang baik atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah prediksi penduduk di masa depan. Ya, nah itulah yang perbedaan antara statistik dan statistika. Nah, sekarang istilah statistik. Statistik itu berasal dari kata statum, ya, dari bahasa Sanskerta yang berarti sekumpulan angka-angka. Nah, statistik adalah sekumpulan angka yang berbentuk kuantitatif dan mempunyai ukuran pada sampel. Nah, apa itu sampel? Sampel adalah bagian dari populasi. Nah, apa itu populasi? Populasi adalah seluruh objek yang menjadi bagian dari pengamatan kita. Ya, oke, sekarang kita belajar data statistik. Apa yang dimaksud dengan data statistik? Yaitu data bentuk jamaknya dari datum, yaitu keterangan tentang sesuatu hal yang diketahui atau dianggap benar. Nah, data dapat memberikan gambaran tentang keadaan dari hasil pengamatan yang berkaitan dengan tempat dan waktu. Nah, itu pengertian dari data. Nah, sekarang macam-macam data statistik itu apa saja? Yaitu ada data menurut susunannya, ada data menurut sifat atau jenisnya, ada data menurut sumbernya, ada data menurut cara memperolehnya, ada data untuk menurut waktu pengumpulannya, dan yang terakhir adalah data menurut skala pengukurannya. Ya, marilah kita bahas satu persatu macam-macam data tersebut. Yang pertama adalah data menurut susunannya, yaitu data acak dan data berkelompok. Apa itu data acak? Data acak itu disebut juga sebagai data tunggal atau menyebar, yaitu data yang belum tersusun ke dalam kelas interval. Contohnya misalnya saya punya pengukuran berat badan dalam kilogram. Saya punya 45, punya 50, 56, 51, dan seterusnya. Nah, itu untuk data yang menyebar. Kalau data berkelompok, datanya itu sudah disusun dalam kelas interval. Contohnya saya tadi punya berat badan, saya lanjutkan intervalnya misalnya antara 45 sampai 50. Oh, frekuensinya ada 4. 51 sampai 56. Oh, itu frekuensinya ada 6, demikian seterusnya. Yang berikutnya, data menurut sifat atau jenisnya. Ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Data kualitatif itu data berdasarkan kualitasnya yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Contoh, jenis pekerjaan, status marital, tingkat kepuasan kerja, itu data kualitatif. Kalau data kuantitatif, data itu berdasarkan kuantitas, jumlah yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh, lama bekerja, jumlah gaji, usia, hasil ujian, hasil penjualan, itu adalah data yang bersifat kuantitatif. Yang berikutnya data menurut sumbernya, ya. Ada data internal dan data eksternal. Internal adalah data yang menggambarkan keadaan di dalam organisasinya. Contoh misalnya ingin mengetahui data mahasiswa ISCTS, ambil aja dari BAK di ISCTS. Kalau data eksternal, data yang menggambarkan keadaan di luar organisasinya. Contohnya apa? Tadi sama, kalau saya ingin mengetahui data mahasiswa ISCTS, tapi saya ambil dari data PD Dikti, ya, pangkalan data di PD Dikti. Nah, sehingga data tersebut itu bisa dapat saya peroleh. Nah, data yang berikutnya adalah data menurut cara memperolehnya. Ada data primer dan ada data sekunder. Nah, apa itu data primer? Data yang diperoleh langsung dari responden. Yaitu contohnya melakukan survei dan langsung mencatat jawaban dari apa yang ditanyakan. Itu primer, ya. Kalau sekunder, data yang diperoleh tidak langsung dari responden. Contohnya, mengambil data mahasiswa tadi melalui informasi dari BAK di SCTS, misalnya tadi contohnya, yaitu data sekunder. Sekarang data menurut waktu pengumpulannya ada dua, data berkala dan data cross-section. Kalau berkala, datanya pengumpulannya terus-menerus dalam suatu jangka waktu tertentu.
Contohnya yaitu pencatatan hasil penjualan produksi dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau data cross section yaitu data yang tergantung pada waktu-waktu tertentu saja dalam pengumpulannya. Contohnya sensus penduduk, ya, sensus penduduk ada sekian tahun sekali, kemudian pemilu ada sekian tahun sekali. Nah, itu adalah data cross section. Oke, sekarang data menurut skala pengukurannya. Ini adalah data yang terakhir ya, jenis datanya. Yang pertama adalah data nominal, yaitu data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Cirinya, posisi datanya setara dan tidak bisa dilakukan operasi matematika. Tidak bisa jumlah, dikurang, dikali, dibagi. Contoh, jenis kelamin, jenis pekerjaan itu tidak bisa dibagi ya. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan, seperti itu. Yang kedua adalah data ordinal, yaitu data berskala, data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ya, cirinya posisi data tetap setara, tapi juga tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya adalah kepuasan kerja dan motivasi. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah data interval. Ya, data interval itu berskala data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui tidak memiliki nol absolut. Ya, cirinya adalah tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, temperatur yang diukur berdasarkan derajat Celcius atau derajat Fahrenheit itu bisa dihitung pakai operasi matematika. Contoh yang keempat adalah data rasio, yaitu data berskala yang datanya diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Ya, cirinya apa? Tidak ada kategorisasi dan bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya gaji, jumlah buku, berat benda, dan sebagainya. Ya, itu merupakan tadi contoh data yang terakhir. Jadi sekarang kalau saya simpulkan sebagai konsep dasar sistem apa itu statistik, yaitu tentang konsep yang digunakan untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data kuantitatif tentang bidang kegiatan tertentu dan mengambil kesimpulan dalam situasi di mana ada ketidakpastian. Data yang dikumpulkan belum tentu benar dan sehingga menyebabkan mungkin ada variasi, adanya penyimpangan-penyimpangan. Tapi kita buat sedemikian rupa seminimal mungkin untuk terjadi kesalahan. Nah, inilah materi terakhir dari konsep dasar statistik. Berikutnya kita silakan ya, kita lanjutkan lagi ke video kedua agar semakin paham dengan pentingnya statistik. Terima kasih.